Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu informasi penting yang perlu diketahui oleh seluruh Bapak Ibu honorer setanah air Indonesia, di mana informasi ini bersumber dari Komisi 2 DPR RI terkait dengan nasib honorer di tahun 2024 tahun ini. Informasinya mengatakan bahwa ada 1 juta honorer bodong di data BKN. DPR tegaskan, tenaga honorer K2 aman, diangkat langsung jadi P3K 2024. Apakah P3K full time? Mari kita simak informasi berikut Bapak Ibu sampai selesai. Dan jangan lupa, bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja pada informasinya. Kabar kurang menyenangkan datang dari Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Disampaikan bahwa di antara 2,3 juta data tenaga honorer yang masuk di database BKN, banyak honorer bodong alias siluman yang dititipkan. Tentunya ini Bapak Ibu, sebagaimana komitmen pemerintah untuk menuntaskan honorer, maka honorer bodong ini benar-benar disikat, dikeluarkan dari database BKN. Apakah hal tersebut sudah dilakukan atau belum? Tentunya itulah yang perlu kita ketahui informasinya. Bahkan tenaga honorer disebutkan lebih dari 1 juta tenaga honorer siluman masuk dan menjadi bagian dari total keseluruhan data yang ada di BKN tersebut. Jadi tentu hal ini yang menjadi penghambat keberlangsungan pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K di tahun 2024 tahun ini. Hingga akhirnya membutuhkan waktu tambahan lebih banyak lagi dalam proses pengangkatan honorer menjadi ASN P3K di tahun 2024 tahun ini. Jadi Bapak Ibu, dalam proses pengangkatan atau penataan aparatur sipil negara, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Badan Kepegawaian Negara, Menpan RB, dan BKN pun akhirnya akan lebih berhati-hati, lebih teliti, dan lebih waspada supaya proses seleksi yang dilakukan menghasilkan data yang akurat dan sesuai target pengangkatan. Jadi ini adalah satu hal yang dilakukan oleh pemerintah Bapak Ibu ya, melakukan verifikasi dan validasi sehingga Bapak Ibu akan ditemukan datanya benar ataupun tidak. Maka itu adalah tugas dari pemerintah melalui BPKP, yaitu yang bertugas untuk melakukan verifikasi dan validasi dalam hal memeriksa kebenaran data Bapak Ibu honorer di Indonesia. Proses seleksi sendiri dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN dengan cara memverifikasi dan validasi data terhadap 2,3 juta tenaga honorer tadi. Jadi lewat verifikasi dan validasi ini nantinya maka hasilnya pemerintah akan memutuskan hasil yang benar terhadap keadaan honorer, dan tentunya berdasarkan verifikasi dan validasi tersebut juga ditemukan beberapa honorer bodong
sebagaimana yang dikabarkan dari Komisi 2 DPR RI bahwa ada 1 juta honorer bodong yang telah terdata dalam database BKN. Adapun kabar bahagia untuk para tenaga honorer kategori 2 yang disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, ini khususnya dari Komisi 2 DPR RI, berharap bahwa kabar baik ini sampai ke telinga para kalangan kategori 2. Jadi semoga para honor kategori 2 mendapatkan informasi ini dari Komisi 2 DPR RI. Selain menjadi aparatur sipil negara atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K 2024, para honorer non-ASN nantinya akan mendapatkan gaji yang lebih layak dan aman tanpa adanya potongan. Jadi jelas Bapak Ibu bahwa nantinya para honorer yang diangkat menjadi ASN mendapatkan haknya dalam hal gaji dan tidak ada potongan. DPR RI pun telah menekankan kepada Menpan RB bahwa tenaga honorer kategori 2 dan kategori prioritas lainnya harus segera diangkat dan diberikan gaji yang layak. Ini adalah ketegasan ya Menpan RB, DPR RI dan BKN terkait dengan penuntasan honorer di tahun 2024 tahun ini. Jadi meski di balik proses pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K 2024 ini banyak honorer siluman, namun untuk K2 tampaknya akan tetap aman dan diberi jalan mulus untuk menjadi ASN tahun 2024 tahun ini. Lantas, apakah berbahagia dari DPR RI untuk para tenaga honorer K2 dalam proses pengangkatan menjadi ASN P3K 2024 ini? Mari Bapak Ibu simak ulasan informasi berikut. Jadi disampaikan oleh Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dalam hal ini Mardani Alisera menyatakan fakta bahwa ternyata dari hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP bahwa data dari 2,3 juta tenaga honorer itu ternyata banyak yang bodong atau yang disebut dengan honorer siluman. Pasalnya, apabila 2,3 juta tenaga honorer tadi langsung diangkat menjadi ASN P3K 2024, tentunya ini wajib melakukan verifikasi dan validasi data ulang. Sebab apabila honorer langsung diangkat tanpa dilakukan verifikasi validasi data ulang, maka kemungkinan akan merugikan negara serta tak adil bagi para tenaga honorer yang telah benar-benar mengabdi puluhan tahun. Nah sekarang, maka dari itu anggota Panitia Kerja atau Panja RUASN tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Komisi 2 DPR RI menyatakan pihaknya telah melobi supaya tenaga honorer kategori 2 bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu, bukan P3K per time. Ingat satu hal Bapak Ibu bahwa RUASN itu sudah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Jadi kabar bahagia itu yang diharapkan diterima langsung dan sampai ke telinga para tenaga honorer kategori 2. Jadi meski saat ini ada jutaan honorer siluman, kalangan K2 diharapkan tetap tenang dan sabar. Karena kalian sudah dipastikan akan diangkat menjadi P3K full time tahun 2024 tahun ini. Mardani pun telah menekankan setidaknya ada 3 poin utama dalam penyelesaian soal tenaga honorer ini. Pertama, pemerintah dan DPR RI ingin membuang data tenaga honorer siluman, maka itu dilakukan proses verifikasi. Sementara untuk data honor kategori 2 dan yang terdata sejak 2016 sudah dikatakan aman. Kenapa? Karena diprioritaskan diangkat menjadi ASN di tahun 2024 tahun ini. Lalu yang kedua, DPR RI menegaskan tidak boleh ada pemutusan hubungan kerja. Dan yang ketiga, pintu P3K besar dan ada opsi P3K penuh waktu maupun P3K paruh waktu.
Jadi untuk batas waktu pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K 2024 ini akan diselesaikan pemerintah melalui Menteri Pan-RB dan BKN paling lambat Desember 2024 sesuai amanat Undang-Undang ASN 2023. Itulah informasinya Bapak Ibu, semoga saja apa yang disampaikan dalam hal pengangkatan honorer menjadi ASN secara langsung ini bisa menjadi realita di tahun 2024 tahun ini. Demikian, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.